Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Alif bin Guna. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 11 Maret angkatan 2019 dari kelas A dengan NIM K441909. Hari ini agenda saya adalah mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Langsung saja. Ya, langsung saja kita masuk. Yang pertama-tama di kolom pertama berisi tentang mata pelajaran, sekolah, materi pokok, kelas, dan alokasi waktu. Standar sekali ya. Mata pelajaran sejarah Indonesia, sekolah ini saya bertepatan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dengan materi pokok yaitu perkembangan Islam beserta kebudayaannya. Kelas 10 semester 1 dengan alokasi waktu 3 kali pertemuan 6 kali 45 menit. Lalu berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini sudah saya sesuaikan ya. Yang pertama 3.7 yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Dengan IPK mengenai saya buat 3 di sini, yaitu 1 mengenai menganalisa berbagai teori masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua menganalisa cara persebarannya ke Indonesia, dan yang ketiga menganalisa budaya peninggalan apa saja, budaya Islam apa saja ya saat masuk Indonesia. Lalu yang 3.8 berisi tentang menganalisa perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat di Indonesia masa kini. Ini hanya saya beri 2 ya untuk IPK-nya, yaitu yang pertama menganalisis berbagai kerajaan Islam yang ada di Indonesia, lalu yang kedua menganalisa bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Lalu langsung kita masuk ke kegiatan pembelajarannya. Apa aja tahu kegiatan pembelajarannya? Nah, ini untuk yang pendahuluan itu karena ini daring ya, jadi karena daring kita menggunakan Google Meet. Yang pertama sudah pasti masuk ke Google Meet. Kalau masuk rumah nanti gimana? Kita kali. Ya, masuk Google Meet dulu, lalu guru masuk ke kelas dan menyapa para murid serta melakukan presentasi. Masuk, basic saja. Assalamualaikum, bla 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 bla, lalu absen siswa dan masuk ke topik. Lalu guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ini tujuannya itu agar guru tidak melebar apabila mengajar dan siswa mengerti atau ya secara garis besar siswa itu mengerti bahwa apa yang akan dia pelajari pada hari itu atau pertemuan di berikutnya. Nah, lalu guru mulai melakukan tanya jawab ringan kepada siswa untuk melihat respon dan mencapai sebuah interaksi dengan antara guru dan siswa. Dengan ini juga guru bisa melihat siswa mana yang sudah siap dan belum siap yang menerima pelajaran serta yang sudah belajar. Ya, lalu yang keempat menyampaikan garis besar. Jadi secara garis besar itu materinya itu apa saja, lalu apa saja yang akan dinilai dan bagaimana menilainya selama kegiatan belajar mengajar. Lalu pada pertemuan kegiatan intinya, pada pertemuan pertama, yang satu guru sudah pasti menjelaskan kepada siswa disertai dengan tanya jawab ringan. Jadi ketika guru menjelaskan, guru juga menyelipkan pertanyaan-pertanyaan ringan yang bertujuan untuk membangun interaksi dengan siswa. Juga guru melihat bagaimana respon siswa terhadap pelajaran tersebut. Lalu setelahnya guru memberi sebuah soal kepada siswa, lalu siswa ditugaskan untuk menyampaikan kembali jawabannya dengan bahasanya sendiri. Lalu setelahnya siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang penting isi 4 orang, tergantung ada berapa orang dalam satu kelas.
Lalu setelah dibagi kelompok, guru memberi sebuah tugas untuk kelompok yang berupa membuat sebuah PPT terkait materi yang sudah diajarkan, lalu hasilnya dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Jadi siswa diberi sebuah soal untuk membuat PowerPoint dalam kelompok dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Lalu pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, yang pertama, siswa sudah pasti menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan pada kelompok melalui presentasi PPT dan juga Google Meet. Lalu siswa juga tidak lupa mengumpulkan tugas kelompok dalam bentuk PPT dan laporan tertulis kepada guru melalui Google Classroom. Nah, sebagai penutup, guru akan mereview seluruh pekerjaan seluruh kelompok, mereview, mengkritik, mengapresiasi, lalu membuat sebuah konklusi dari apa yang telah diajarkan atau materi. Lalu ada 3 aspek penilaian, itu yang pertama pengetahuan, yang dilihat dari bagaimana siswa itu menjawab guru atau tugas siswa, seberapa jauh, jadi guru bisa melihat seberapa jauh pemahaman dia tentang pelajaran tersebut. Lalu kalau keterampilan, karena tadi dibuat sebuah diskusi kelompok dan presentasi, lalu ini yang akan menjadi penilaian dari keterampilan. Lalu kalau sikap, karena kita menggunakan Google Meet, maka kita tidak bisa mengobservasi langsung, melihat langsung tingkah laku para siswa, tetapi itu bisa diakali dengan kita melihat apakah siswa itu on cam atau tidak, lalu apakah siswa itu cepat menjawab, atau siswa itu telat masuk Google Meet, dan sebagainya. Lalu ini pengetahuan, ini penilaiannya tuh kalau penilaian pengetahuan dibuat dicari dari soal uraian, dengan soal uraian. Lalu kalau keterampilan, siswa diberi sebuah tugas yang mengarahkan mereka pada keterampilan, keaktifan, dan kekreativitasan siswa dalam mengerjakan tugas. Lalu untuk sikap ada sebuah gambar penilaian portofolio yang berisi penilaian keaktifan di dalam kelas. Nah, ini instrumen penilaian pengetahuan. Nah, kalau untuk instrumen penilaian pengetahuannya sebagai berikut, saya buat contoh aja singkat aja. Yaitu 3.7.1, siswa diberikan sebuah soal yang berisi peta, yang berisi tentang peta itu ada apa namanya, negara-negara mana aja yang masuk, yang menjadi teori masuknya Islam ke Indonesia, lalu mereka disuruh menjelaskan. Lalu yang 3.8.1 yaitu siswa diberikan soal uraian tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kalau contoh soalnya sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu sebut dan jelaskan berbagai teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, jelaskan bagaimana kehidupan politik pada kerajaan Samudra Pasai. Berikut contoh soalnya untuk penilaian pengetahuan. Lalu untuk penilaian sikap sendiri, kita akan buat tabel yang berisi tentang, ya pertama berisi identitas, ini siswa siapa, karena pasti setiap siswa akan memiliki kebutuhan berbeda. Berisi basic saja, kelas, kelompok, hari, dan tanggal semester. Lalu ini tabelnya berisi 11 tabel dengan skala 1 sampai 5, yaitu 1 sangat kurang, 2 cukup, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Lalu untuk yang penilaian keterampilannya, ini adalah sebuah tugas yang membuat presentasi yang berisi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Berikut definisi pengerjaannya. Jadi siswa disuruh membuat sebuah PPT sekreatif mungkin dengan bahasanya sendiri yang berisi tentang, ya sebagai berikut, deskripsi tentang runtut tentang teori Gujarat, Persia, Mekah, Cina, atau apapun itu tergantung kelompoknya. Lalu kreativitas siswa dinilai pada tugas kali ini.
meliputi tentang kedisiplinan, yaitu ketepatan waktu menempuh. Lalu untuk lembar kegiatan peserta didik, nah ini LKPD-nya yaitu saya membuat sebuah tugas kelompok berisi tentang untuk membuat agar siswa itu membuat PPT yang berisi tentang teori masuknya Islam dan berikut dengan cara masuknya. Jadi nanti dibagi menjadi 10 kelompok, per kelompok berisi 4 orang. Setelah itu dibagi, saya sudah membuat daftarnya. Nah, judulnya membuat PPT yang berisi teori masuknya Islam dan cara masuknya Islam. Lalu apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu menganalisa berbagai teori masuk Islam ke Indonesia dan menganalisa berbagai cara masuk Islam ke Indonesia. Lalu sumber bahan dan alat ajarnya itu apa saja? Kalau sumber belajar berupa sejarah, siswa biasanya punya kan? Kalau lalu tentang PPT yang sudah saya buat di pertemuan sebelumnya, bisa juga dengan YouTube maupun sumber melalui internet yang kredibel. Lalu rincian kegiatannya yaitu siswa dibagi menjadi 10 kelompok dalam satu kelas, berarti satu kelas berisi 40 orang, dan per kelompok berisi 4 orang siswa. Setiap kelompok diskusi tentang tema yang telah ditentukan. Jadi mereka akan diundi mendapat kelompok berapa. Nah, kelompok itu sudah ada catatannya masing-masing tentang teori ini atau cara itu. Lalu sumbernya mereka dapat mencari sumber materi melalui bahan ajar yang telah tampil di atas, boleh dari PPT, YouTube, buku, dan lain sebagainya. Lalu hasil diskusi dapat dikirimkan dalam PowerPoint dan dikumpulkan melalui email kepada guru. Mungkin begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf belum bisa on cam karena kamera saya bermasalah. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.